Pemirsa, 2 unit bangunan toko yang menjual aksesoris motor terbakar di Kota Dumai, Riau. Kebakaran membuat panik warga sekitar karena dari dalam toko beberapa kali terdengar suara ledakan. Suara ledakan beberapa kali terdengar dari toko aksesoris motor yang terbakar Sabtu siang. Warga di Jalan Syekh Umar, Kota Dumai, Riau panik. Api dengan cepat melalap seluruh isi bangunan toko semi permanen yang sebagian terbuat dari kayu. Menurut pemilik toko, api berasal dari belakang bangunan toko. Diduga suara bunyi ledakan dari toko berasal dari bahan cat yang mengandung gas. Dugaan sementara arus pendek arus listrik menjadi penyebab kebakaran. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah patah diterjang derasnya arus banjir. Meski saat ini jembatan sepanjang 50 meter itu masih bisa dilalui, namun warga khawatir jika sewaktu-waktu jembatan tersebut akan ambruk. Derasnya arus banjir membuat jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Semarang patah. Akibat terjangan banjir, kondisi jembatan menjadi miring, patah di bagian tengah, dan sebagian pondasi terangkat dari dasar sungai. Meski saat ini jembatan masih bisa dilalui, namun warga khawatir jika sewaktu-waktu jembatan tersebut akan ambruk. Jembatan yang merupakan hasil swadaya masyarakat sejak 2013 lalu ini juga merupakan satu-satunya akses utama warga, di mana jembatan lainnya yang berada tak jauh dari lokasi telah ambruk terlebih dahulu diterjang banjir. Airnya itu pun lewat di atas jembatan. Nah, dengan adanya ini, sebagian warga ini kan akses jalan Bantal Permutan. Antar desa, Pak ya? Antar desa. Maka dari itu kalau satu-satunya jalan ini kalau udah jembatan putus, semua Jika jembatan ini ambruk, maka desa dengan jumlah penduduk mencapai 3.000 jiwa terancam terisolasi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu, banjir masih merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain karena intensitas hujan tinggi, banjir terjadi karena luapan air dari Sungai Konto. Ratusan rumah warga di Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih terendam banjir Sabtu pagi. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi selama 3 hari terakhir, serta adanya luapan air dari Sungai Konto. Sedangkan ketinggian air bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Tak hanya di Desa Trawasan, banjir juga masih merendam ratusan rumah warga lainnya di Desa Jati Gedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Sudah hari keberapa ini Pak terjadi di sini? Hari ketiga, Pak. Ini terjadi akibat apa ini Pak? Hujan seharian penuh dan luapan-luapan sungai. Dari sungai ini? Iya. Selain membutuhkan bantuan makanan yang sudah disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, korban banjir juga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan obat-obatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pasangan pengantin di Jombang, Jawa Timur terpaksa menggelar resepsi di tengah bencana banjir. Para tamu harus bersusah payah menerobos banjir menghadiri acara pernikahan. Pasangan Arismail dan Irmawati terpaksa menggelar pesta pernikahan di saat banjir masih merendam Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Teras rumah yang cukup aman dari banjir disulap menjadi pelaminan pengantin. Dengan baju layaknya resepsi, para tamu harus menerjang banjir menuju rumah mempelai. Pasangan pengantin maupun keluarga besar mengaku senang bisa menggelar pesta pernikahan meski di tengah bencana banjir yang masih melanda Kabupaten Jombang.
Gimana Mas ya, kalau dibilang susah ya susah, kalau dibilang seneng ya seneng sih. Namanya musibah, ini kan musibah Mas, banjir ya. Meski berlangsung di tengah bencana banjir, acara resepsi pernikahan berjalan lancar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Pengunjung pantai sempat panik dan mencoba menghindari wilayah pantai. Beginilah kondisi pantai Pasir Putih di Kampung Cisawi, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Usai diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,3. Gempa yang terjadi pada pukul 12.31 waktu Indonesia Barat dibarengi dengan tiupan angin kencang. Pengunjung pantai sempat menghindari area pantai karena khawatir terjadi gelombang tsunami dampak dari terjadinya gempa. Berdasarkan data BMKG, gempa tidak berpotensi tsunami. Karena setelah ada gempa disusul dengan angin kencang, saya takut ada tsunami, Pak. Terus kondisi laut sekarang gimana, Pak? Kalau kondisi laut sekarang saat ini ya, menurut saya masih aman gitu, kelihatan tenang. Meskipun sekarang laut sedikit pasang, tapi Warga Pandeglang, Banten dihebohkan dengan ornamen mirip Ka'bah yang menghiasi sebuah rumah. Khawatir aliran sesat, MUI setempat bertemu dengan pemilik rumah. Inilah rumah milik Mutiah yang berada di Kampung Terep, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, Banten. Ornamen-ornamen bangunan yang tak biasa, hingga sebuah bangunan mirip Ka'bah dengan tulisan Arab membuat heboh warga sekitar. Hal ini membuat resah masyarakat setempat. Apalagi pemilik rumah mengaku bangunan dibuat karena adanya bisikan goib dan bila dihancurkan bakal ada bencana besar. Tahu yang datang tadi para itu pengen ngegempurin juga ya, katanya harus dihilangkan, dari itu harus dihilangkan. Saya kan nggak tahu, kata saya nggak bisa mengizinkannya karena bukan saya yang keinginan saya. Saya nggak menginginkan kayak ginian, tapi yang menyuruh saya harus bikin kisah-kisah ini Arjuna, katanya golek Dewala Krishna Arjuna, cuman begitu. Ibu membawa jemaah nggak Bu kira-kira Bu kesini Bu? Enggak. jadi jemaahnya ibu aja. Iya, nggak ada jemaah-jemaah. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia serta pihak kecamatan, kepala desa dan puskesmas menemui pemilik rumah untuk berdiskusi sekaligus membimbing jika ada potensi melanggar syariat. Menyimpang, mudah-mudahan ini bisa diajak kerjasama untuk Mutia untuk segera sedikit demi sedikit mengkikis ya menghilangkan yang dikiranya itu memang membawa kesan tidak baik di masyarakat. Saat ini pihak-pihak terkait sedang berusaha membimbing pemilik rumah agar menghancurkan ornamen-ornamen yang dinilai melenceng. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, lalu apa hasil diskusi yang dilakukan MUI setempat? Sudah bersama kami perwakilan MUI Kecamatan Sukaresmi, ada Bapak Abu Fadilah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abu Fadilah. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Pak Abu, apa hasil diskusi dengan pemilik rumah? Alhamdulillah kami sudah menyambanginya. Seperti halnya yang sudah disampaikan tadi, hasilnya adalah bahwa psikiater atau fisiologis menyatakan beliau itu kurang waras ya. Nah, jadi sering berhalusinasi. Jadi apapun yang disampaikannya itu di luar nalar kita. Adapun semua ornamen dan yang terjadi sekarang di lapangan atau di lokasi, kami sudah berusaha mengajak beliau untuk kerjasama, beliau untuk insaf, untuk kembali ke jalan Allah, dan beliau itu sempat bersyahadat di depan kami semua, menyatakan bahwa
yang sebenarnya Ka'bah hanya replika, yang sebenarnya Ka'bah asli itu adalah ada di Makkahul Mukarramah, dan yang di lokasi beliau adalah palsu. Ya. Jadi semuanya diklarifikasi, Mbak. Ya Pak Abu, sudah sejak kapan ornamen mirip Ka'bah itu dibangun? Kurang lebih 6 bulan, Bu, sebetulnya. Kami pun kemudian bukan satu kali menyambangi beliau, silaturahmi kepada beliau. Kemarin itu kami dengan Musfika, yaitu ketiga kalinya. Ya. Jadi kita tidak ingin hanya dengar dari mulut ke mulut, tapi pengen tabayun, pengen klarifikasi, pengen penjelasan beliau. Alhamdulillah beliau menyampaikan tidak seperti apa yang kita dengar sebetulnya. Dan alhamdulillah kami beserta Musfika dan jajaran kepala desa dan tokoh seperti yang telah diberitakan media bahwa kami sudah terus berusaha kepada beliau agar beliau makin mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita mari kuatkan akidah, kuatkan ukhuwah Islamnya, karena bagaimanapun kita lebih ke arah maslahat. Kenapa demikian? Apa yang timbul dari apa figura atau keadaan yang sekarang itu jadi rame bumi gitu. Jadi mohon kiranya segera sedikit demi sedikit dibuang dan dimusnahkan gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, apakah selama ini sempat atau pernah ada ritual keagamaan atau aktivitas tertentu di sekitar ornamen mirip Ka'bah tersebut, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada sama sekali. Baik. Ya. MUI meminta pemilik rumah untuk memusnahkan ornamen mirip Ka'bah tersebut. Apakah pemilik rumah akan bersedia memusnahkan ornamen mirip Ka'bah tersebut, Pak? Beliau bersedia. Tapi kami sadar bahwa cara ma'ruf itu harus dengan ma'ruf. Kita bagaimana agar tidak ada hal kemudian. Jadi kita step by step, kita sedikit demi sedikit gitu caranya agar kiranya ada maslahatnya gitu, Mbak. Jadi tidak sekaligus gitu. Jadi awalnya dari Pak MP juga sempat bicara, itu yang Ka'bah itu dicat putih, jadi tidak mirip Ka'bah lagi. Sebetulnya memang beliau sampaikan karena senangnya sama gambar Ka'bah. Ya kayaknya kalau kita dicontohkan gitu kan, kayak kita senang sama gambar sesuatu, beliau buat semacam itu, Mbak, sebetulnya. Tetapi mungkin hal yang kesannya berbeda. Dan memang ini hanya dengar dan kata-katanya, tetapi memang apa yang terakhir kali ini kita datangi beliau, mudah-mudahan beliau seperti halnya yang telah disampaikan oleh media bahwa beliau sadar dan beliau mengakui kesalahannya. Gitu, baik. MUI menilai bahwa maksud dan tujuan pembangunan ornamen tersebut di luar nalar. Apakah pihak MUI melihat ada tanda-tanda gangguan psikologis begitu dari pemilik rumah, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Jadi kala itu setelah kita meminta kepada beliau untuk bersyahadat, beliau sampaikan syahadat, dan kita bertanya karena beliau sempat sampaikan ada kitab yang dari langit. Ini buat ukuran kita gitu ya. Salah satu contoh bahwa beliau itu sampaikan bahwa inilah kitabnya. Waktu itu beliau sampaikan kitabnya. Dan kami lihat kitab itu ya bukan kitab Injil atau bukan kitab yang lain, tetapi kitab karangan Syekh Jarnuji, kitab yang sering dipakai di pondok pesantren, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Nah di sana jelas berarti beliau sedang tidak sadar atau tidak mengerti tentang apa yang sebenarnya kitab yang sebenarnya, gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Abu Fadilah, perwakilan dari MUI Kecamatan Sukaresmi, Lebak, Banten, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kematian tersangka teroris Dr. Sunardi karena ditembak tim Densus 88 picu kontroversi. Informasinya kami ulas usai jeda, tetaplah bersama kami.